Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan sedikit tentang studi kelayakan usaha. Adapun usaha yang akan kami buat yaitu pom-pom ube lumer moza. Sebelum masuk, kami memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya, Mariani. Yang kedua ada Mariam. Lalu ada Benedikta dan Natalia Kemba. Dan yang terakhir ada Nur Fatima. Lalu selanjutnya ada tahapan studi kelayakan. Pertama itu penentuan ide usaha, dan yang kedua analisis atau evaluasi. Nah, ditinjau dari aspek hukum, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknik produksi, aspek finansial, dan aspek manajemen. Penentuan ide usaha. Nah, bahan utama untuk produk usaha yang kami buat adalah ubi ungu. Adapun nama usaha kami yaitu pom-pom ube lumer moza. Mengapa kami memilih membuat produk ini? Kami memilih membuat produk atau usaha ini karena bahan baku ubi ungu mudah untuk ditemukan, dan cara pembuatannya pun terbilang cukup mudah. Yang paling terpenting adalah ubi ungu mempunyai banyak manfaat yang baik untuk kesehatan. Selanjutnya, sebelum melakukan pembukaan usaha dan membuat produk, kami terlebih dahulu melakukan analisis terhadap beberapa aspek. Adapun aspeknya adalah sebagai berikut. Selanjutnya, aspek yang dianalisis. Yang pertama ada aspek hukum. Aspek yang mengkaji apakah perusahaan sudah berbadan hukum atau belum, dan kelengkapan izin serta dokumen lainnya. Nah, untuk usaha yang baru akan kami mulai ini, tentunya belum memiliki izin. Aspek pasar mencangkup segmentasi, target, positioning, produk, harga, distribusi, dan promosi. Yang pertama segmentasi. Segmentasi pom-pom ube lumer moza ini dibagi berdasarkan kelas sosial. Yang kedua target. Target pom-pom ube lumer moza ini di semua kalangan dan jenis kelamin. Pom-pom ube lumer moza ini diproduksi untuk semua kalangan dan bisa dikonsumsi oleh siapa saja. Yang ketiga, positioning. Pom-pom ube lumer moza ini adalah sebagai produk olahan ubi jalar yang akan dijadikan sebagai cemilan. Yang keempat, produk. Produk ini akan dikemas di dalam mika berukuran kecil, lalu diberi label, nama produk, alamat produsen, dan daftar bahan yang digunakan. Yang kelima, harga. Harga pom-pom ube lumer moza ini per mikanya adalah 10.000 dengan isi 5 pom-pom ube lumer moza. Yang keenam, distribusi. Distribusi pom-pom ube lumer moza ini akan dilakukan dengan cara menjual produk langsung kepada konsumen. Yang ketujuh, yaitu promosi. Promosi pom-pom ube lumer moza ini akan dilakukan melalui sosial media seperti Instagram, WhatsApp, dan Facebook. Oke, selanjutnya yaitu pada aspek teknik produksi. Nah, pada aspek teknik produksi, adapun beberapa yang akan dianalisis yaitu lokasi produksi, tempat produksi serta alat dan bahan, cara pembuatan, ketersediaan bahan baku, serta kualitas produk. Adapun lokasi produksi yaitu pada Jalan RPJ Yonif 614 Desa Belayan RT 3 Malinau Utara. Tempat produksinya yaitu di rumah atau belum mempunyai pabrik yang besar. Sedangkan alatnya yaitu panci, wadah, dan wajan serta kompor. Adapun bahannya yaitu ubi, margarin, gula, tepung terigu, tepung tapioka, keju, serta minyak. Selanjutnya yaitu cara pembuatannya akan dijelaskan pada slide berikutnya. Selanjutnya yaitu ketersediaan bahan baku. Persediaan bahan baku adalah suatu faktor utama yang penting pada suatu usaha dalam menunjang kelancaran kegiatan proses produksi. Dalam produk pom-pom ubi ini memiliki bahan baku berupa ubi. Ubi biasanya banyak ditemukan di pasar, serta banyak para petani yang menanam ubi tersebut. Jadi, ketersediaan bahan baku pada
pom-pom ubi ini, kita tidak perlu takut akan kehabisan ketersediaan karena ubi mudah ditemukan. Dan yang terakhir adalah kualitas produksi. Kualitas produksi adalah kondisi fisik, fungsi, dan sifat suatu produk baik barang atau jasa. Pada kualitas produk pada makanan, yang dilihat adalah karakteristik kualitas dari makanan yang dapat diterima oleh konsumen, serta seperti ukuran, warna, bentuk, tekstur, dan rasa. Pada produk pom-pom ubi yang kami olah memiliki bentuk bulat serta mempunyai tekstur lembut dan lumer bila dimakan, serta mempunyai rasa yang enak. Selanjutnya itu ada aspek manajemen atau pengelolaan. Aspek manajemen merupakan hal yaitu untuk mengetahui apakah kegiatan dan implementasi bisnis itu dapat dirancang, dilaksanakan, sehingga bisnis dapat dinyatakan layak atau sebaliknya. Adapun bagiannya yaitu organisasi, aspek pengelolaan, aspek tenaga kerja, aspek kepemilikan, dan aspek lingkungan. Aspek yang terakhir yaitu aspek finansial. Di sini saya akan menjelaskan modal dan rincian harga bahan baku. Untuk rincian harga bahan secara keseluruhan yaitu ubi jalar 1 kg seharga 6.000, margarin 1 bungkus seharga 8.000, gula pasir 1 kg seharga 15.000, tepung terigu seharga 10.000, tepung tapioka seharga 10.000, keju seharga 27.000, minyak goreng seharga 12.000, mika ukuran kecil seharga 20.000. Total jumlah keseluruhan yaitu 108.000. Alat yang digunakan hanya alat yang masih sangat sederhana yang biasa digunakan dalam rumah tangga pada umumnya. Adapun cara pembuatannya, yang pertama ubi dicuci terlebih dahulu hingga bersih, lalu kemudian direbus hingga empuk, lalu dikupas kulitnya secara perlahan-lahan agar tidak terlalu hancur. Lalu haluskan yang telah dikupas tadi, lalu dimasukkan margarin, gula pasir, tepung terigu, tepung tapioka, dan aduk hingga merata. Lalu ambil adonan secukupnya, beri isian keju mozzarella dan bentuk secara bulat, lakukan sampai adonan habis. Bisa dibilang kami menggunakan keju mozzarella selain karena keju itu rasanya berbeda, kami ingin membuat ciri khas tersendiri untuk produk kami, jadi kami menggunakan keju mozzarella. Selanjutnya panaskan minyak goreng, lalu goreng adonan yang telah terbentuk bulat tadi hingga berwarna coklat keemasan. Angkat lalu tiriskan. Oke, sekian pemaparan materi tentang studi kelayakan usaha pom-pom lumer moza. Jangan lupa membeli produk olahan kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.